Uang itu kita nggak punya. Saya benar-benar waktu itu memang benar-benar nggak punya uang loh. Kita tuh sampai nggak bisa main, kita nggak usah ngomong main game, makan aja kita nggak proper loh, selama 1 tahun lebih itu nggak proper. Memang kondisi waktu itu tuh kita memang nggak bisa saya ini ya, ngebayangin itu memang benar-benar berat banget sih. Karena aset semua disita saat itu. Bener-bener kalau kasarnya kalau orang bilang kita pakai bahasa vulgar sekarang, itu udah jatuh miskin waktu itu. 98 jatuh, 2001 BSB tutup, bangkrut. Tutup bangkrut, selesai. BSB itu bangkrut tuh 2001 itu. Total 38.000 hektar kota konsesi itu habis. Iya, nggak diambil alih, masih mending kalau diambil alih ada yang meneruskan. Enggak, Om akhirnya dikat gitu aja. Banyak yang kayak begitu, yang ngalamin seperti itu banyak Om saat itu. Transisi habis dari Orba menuju reformasi itu banyak sekali yang kayak begitu. Asal potong gunting gitu aja sudah nggak ada mikir soal nanti masyarakat yang terdampak, nggak mikir. Ini ngomong fair ya, itu begitu. Harusnya kan nggak begitu gitu, karena kan yang terdampak kan nggak cuma si kitanya doang, nggak masyarakat yang di Kaliurang ya apa itu langsung ini kitanya kena pukul, sananya lebih kenceng lagi. Uang itu kita nggak punya. Saya benar-benar waktu itu memang benar-benar nggak punya uang loh. Kita tuh sampai nggak bisa main, kita nggak usah ngomong main game, makan aja kita nggak proper loh, selama 1 tahun lebih itu nggak proper. Memang kondisi waktu itu tuh kita memang nggak bisa saya ini ya, ngebayangin tuh memang benar-benar berat banget sih. Karena aset semua disita saat itu. Bener-bener kalau kasarnya kalau orang bilang kita pakai bahasa vulgar sekarang, itu udah jatuh miskin waktu itu. Ini kan bagian dari kondisi yang barangkali sebenarnya belum terlalu banyak diungkap ya Mas Ari ya. Belum. Maksudnya pada waktu peralihan dari Orde Baru ke betul. Orde Reformasi, ini kan sejumlah lapisan kan mengalami perubahan, goncangan dan segala macam, dan ini relatif sebetulnya belum banyak diceritakan nih. Betul. Betul Kalau dianggap apakah korban Orde Baru atau korban transisi atau apa, ini kan belum banyak diceritakan. Iya betul. Gini dulu kan yang T kan di Jogpolkar dulu. Nah dulu kita lumayan dapat fasilitas lah dari Pak Prabowo Sutejo. Nah jadi memang kita maksudnya mendapatkan banyak kemudahan itu, saya tidak membantah loh ya. Betul memang gitu. Coba kan balik lagi, kita ngeliat satu sisi itu, kita nggak boleh dari satu sisi lah. Memang kitanya berdampak, buktinya amblas, tapi yang di Kaliurang gimana? Itu lebih parah lagi saat itu. Perkebunan tuh orang bener-bener zaman dulu mesin tuh sedikit sekali penggunaannya. Langsung nganggur Om. Kalau diambil alih dikelola kita nggak cerita. Cut, selesai. Iya. Itu kali orang 104 sampai 107B itu kantor kita kan. Itu tanya ke atas itu. Itu sudah nggak diteruskan. Nggak diteruskan. Sentimen iya, betul nggak diteruskan sama sekali, buru-buru. Kan bank juga banyak likuidasi saat itu. BPD, Bapindo, itu bank-bank supporting kita pun juga ditebas. Tidak larut dalam penderitaan dan tapi bangkit, bekerja apa saja, jualan ini itu, nggak malu naik bus dan sebagainya. Apa yang ditanamkan? Kalau Papa sih sebenarnya secara spesifik enggak. Coba kalau secara hidup memang Papa tuh orang yang nggak pernah menyerahkan apapun. Itu yang saya secara generally saya tarik itu jadi satu nilai hidup sih. Memang prinsipnya saat itu pun, kalau misalnya ini sekarang terjadi seperti sekarang, saya sudah tahu Om cara ngatasinya. Contohnya seperti itu. Kan saat itu ya seperti yang Om Nono bilang, buru-buru kepikiran kayak begitu. Itu udah kayak nggak ngebayang aja, enggak gitu loh, nggak ada. Jadi kalau ada persiapannya apa segala macam, mana bisa persiapan Om, kepikiran juga enggak gitu. Sedikit aja ada satu sisi di mana kita siap, enggak sama sekali.
That time tuh tidak ada sama sekali persiapan, nggak ada, benar nggak ada. Tadi datang langsung terpelanting ya? Cepat itu cepat prosesnya. Saya masih SMA kelas 3 kok waktu itu. 3 SMA masih. Saya kaget juga waktu kondisi begitu, kaget. Saya iya, kaget Om. 7 bulan terakhir itu saya kan SMA saya di 82 kan. Setelah kejadian itu segala macam, saya selama 7 bulan akhirnya saya karena ya gimana teman lebih banyak itu, saya pakai mobil teman kasih pinjam mobil. Saya ke sekolah tiap hari sebelumnya saya pakai Daihatsu Verosa itu, J2 tuh. Zaman dulu kan keren banget tuh, kayak Rubicon zaman dulu kan itu pakai sekolah itu saya era itu. Saya pakai Verosa dulu, J2 gitu. Jantan. Iya, dulu pakai itu tuh sekolah. Dari mulai SMA kelas 1 pun udah pakai itu. Langsung kelas 3 saya selama 7 bulan terakhir kelas 3 itu wah udah begini langsung loncat begini udah nggak ngebayang juga enggak. Wah terasa, nggak usah ditanya, terasa banget gila. Ya kalau dibilang ini sih kita lebih speechless ya ketimbang depresi saat itu. Saya sih ngomong seadanya. Jadi bilang depresi kan kayak gimana, tapi nggak sih, speechless sih. Saat itu udah nggak ada. Saya menyayangkan bahwa itu tuh nggak boleh terjadi sebenarnya. Di era kapanpun juga sebenarnya nggak boleh begitu juga gitu. Bahwa kalau ada bisnis yang dirubah, bisnis pada masa pemerintah berganti itu tidak harus berpikir bahwa si kepalanya itu yang dibantai itu bukan kepalanya yang kita mesti lihat, bawahnya gimana. Ya kayak pendulum aja Om. Pendulum itu yang paling bawah paling sakit. Iya. Kalau kita kan saya ngeliatnya pendulum itu kan kayak kenyataan hidup seperti sekarang kan. Orang di tingkat paling atas goncangannya nggak mungkin seperti yang di bawah. Bayangin kalau misalnya yang di bawah ini goncangan sedikit aja, kayak kemarin COVID, banyak orang yang makannya masih harian. Kalau lockdown, makanya Pak Jokowi itu hebat. Kalau lockdown selesai itu semua. Karena kenapa? Karena yang paling bawah ini yang paling tergoncang. Yang atas-atas mah nggak apa-apa. Dan makanya pada saat kita kemarin kejadian Pak Jokowi tidak melockdown itu adalah kebijakan yang udah extraordinary, sangat bagus sekali. Itu luar biasa. Karena itulah yang harus dilakukan pemerintah. Iya, lockdown untuk yang atas. Kalau pendulum yang atasnya nggak kerasa apa-apa, Om. Gesernya gitu doang. Yang bawahnya nih, terombang-ambingnya kayak apaan? Itu. Betul, itu lebih berat. Dan itu yang terjadi sama kemarin kami ngalamin seperti itu. Kita, iya, saya sampai segala macam. Tapi bener Om Nono bilang, kita juga nggak lebay lah. Tapi tidak semin kita jadi kayak di pinggir jalan kan, enggak. Pertanyaan saya dikali orang gimana? Hancur tuh. Itu loh. Kita berdampak pasti luar biasa. Saya loncat dari atas ke bawah, kasarnya begitu. Yang di bawah gimana? Loncat sampai ke berapa dapur lagi? Udah nggak bisa makan. Ya itu, nggak bisa makan sudah. Luar biasa itu sih daerah situ. Bapaknya dia itu dunia gila. Mungkin beberapa tekanan sosial yang mereka ada. Iya. Terus saran Mas Budi kan udah melewati itu. Iya. Apa saran Mas Budi? Kalau kita bilang kita ngadepin suatu masalah, itu kita mesti ingat Om, hidup kita tuh panjang sekali. Saya selalu berpandangan gini, setiap hidup kita, tiap tahun, umur kita sekarang sekian segala macam itu seperti kayak buku. Oh ini baru chapter sekian nih, baru halaman sekian. Kalau kita berhenti ya berhenti di situ ceritanya. Kalau kita jalan terus, kita hadapin, kita jalanin terus, kita nggak ngerti kok hasilnya seperti apa. Jalan aja terus, nggak boleh berhenti di situ. Kalau berhenti selesai sudah, finish. Kita kayak nonton film nih, 20 menit pertama pasti filmnya jagoannya pasti kalah. Tapi kalau kita lanjutin, menang kan? Jalanin itu terus. Nggak boleh kata menyerah, itu kata-kata apa sih? Dan itu emang saya akui. Dan saya jalanin. Saya nggak mau nyerah. Sekarang pindah. Setelah Mas Budi menjadi pebisnis, Mas Budi kan merasakan bagaimana pergantian rezim itu merusak tatanan perekonomian. Betul. Nah, sebagai pebisnis, apa pesan Mas Budi? Rezim kan berganti, kepemimpinan berganti setiap 5 tahun, apa dan macam itu juga pasti terjadi goncangan. Betul. Gitu. Kalau secara politik ya, kalau saya ngeliat tuh yang harus kita harus sepakati itu sebenarnya GBHN. Zaman Pak Harto itu sangat baik sekali. GBHN itu sebenarnya seperti kayak buku panduan secara general, siapapun presidennya itu yang dijalankan. Contohnya keberlangsungan pangan, swasembada, itu tuh harus jalan terus. Penyerapan
gabah petani. Contohnya seperti itu. Kayak sekarang kita kan kalau bicara soal Bulog itu kan sebenarnya kan juga agak salah kaprah Om, kalau kita bicara secara logiknya ya. Kita terus impor tuh bukan berarti kita nggak punya kok. Kenapa kok beras yang diserap sama Bulog itu tidak didistribusi dengan baik? Itu yang jadi satu masalah lagi. Aku yakin banyak juga yang sebenarnya juga berpikiran seperti itu, cuma nggak berani ngomong. Itu kan contoh, ada salah satu pihak yang memang punya kepentingan untuk mengimpor. Akhirnya penyerapannya itu hanya jadi barang busuk berasnya. Memang sih petani dibayar, tapi barang busuk Bulog jadi busuk. Iya, kebuang gitu aja kok. Nah, keberlangsungan pemerintah itu menurut saya tuh harus GBHN itu harus hidup lagi. Kalau saya pribadi sih. Mau nanti presidennya siapapun, garis besarnya seperti ini. Misalnya, semua area itu harus tersambung tol. Itu hal yang simpel yang dipikir Pak Jokowi, dan itu untung beliau jadi presiden kemarin. Itu yang dilakukan sama beliau, dan itu adalah hal yang sangat baik menurut saya. Itu koneksi ekonominya tuh luar biasa. Karena ekonomi langsung berdampak Om. Saat itu semua tersambung. Itu yang menurut saya tuh harus disepakatin sih. Kalau misalnya di Dewan itu harus disepakatin menurut saya. Jadi bagaimana Pak Budi akhirnya pasrah tidak bisa berkelit dari kondisi ketika itu? Iya. Apakah itu karena ada isu sensitif misalnya soal isu ras dan sebagainya, merasa minoritas dan sebagainya? Enggak Om, karena Mama kan bukan kelompok minoritas. Saya kan lahir dari dua keturunan yang berbeda. Ibu saya asli Jogja. Kalau nggak begitu kita nggak disebut Orba Om. Zaman Orba nggak ada orang Chinese dulu. Karena memang yang disupport bukan papahnya memang. Mama ya. Ini kan Om. Iya, justru yang disupport Mama, bukan Papa. Papa yang untung kasarnya di saat itu. Papa yang mendapatkan keuntungan dari klannya Mama malah. Jadi dia ini bukan Konteksnya bukan soal etnis gitu. Iya, Bukan. Karena Orba. Iya. Karena Orba Om. Karena dianggap Orba. karena dianggap korban.